Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana. ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bisa hadir untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Bu Aida, ada Pak Agus, ada Bu Joharsa, dan Bu Yuniati. Semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan dan dibalas di akhirat nanti dengan pahala yang berlipat. Adapun tema kajian kita pada malam ini yaitu i'rab ayat 10 daripada surat At-Tahrim. Pada pekan lalu kita telah selesai menganalisa semua kalimat daripada surat At-Tahrim ayat 10. Dan pada saat ini kita akan mengi'rabnya. Untuk i'rab kita akan belajar membacanya. Nanti akan saya jelaskan setelah kita belajar membacanya. Baik, kita mulai dari Bu Aida. Silakan Bu. Ya Ustaz. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz kecil banget. Aku sih bacanya Doroba ya Ustaz. Ya, Doroba. Doroba fi'lu madin mabni ala suku alal fah alal fah Alal Fathi. alal fathi. Baik, terima kasih. Oh, Doroba udah. fi'lu madin mabniun alal fathi. Doroba adalah fi'il madi mabni bersifat Ingat tetap harokat terakhirnya alal fathi yaitu harokat terakhirnya fathah. Baik, selanjutnya silakan Bu Joharsa. Allahu. Allahu lafazul jalalati fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi eh, dummah dummah zahirah. Baik, terima kasih. Allahu lafdul jalalati fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahirah. Lafad Allah pada ayat daraballahu adalah lafdul jalalah, lafad yang mulia. Fa'ilun posisinya sebagai fa'il. Marfu'un biasanya kalau fa'il itu sifatnya marfu'. Kalau marfu wa alamatu raf'ihi maka ada tanda rafa'nya yaitu ad-dhammah az-zahirah, yaitu harokat dhammah yang nampak, yaitu di huruf terakhir Allahu.
Di huruf H itu adalah harokatnya dhammah dhahirah. Harokat dhammah yang nampak. Baik, selanjutnya silahkan Bu Yuniarti. Masalah. Masalah sebentar Pak Ustaz. Masalah maf'uli bihi mansub mansubu wa alamati nasbihi al-fathi. Oke. Artinya eh, Biasa masalah jelaskan aja. itu maf'ul. Cukup. Masalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Masalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu objek. Kalau objek biasanya sifatnya mansub. Wa alamatu nasbihi kalau mansub tanda nasabnya adalah al-fathah. Di sini fathahnya fathah tanwin. Masalan itu di huruf lam itu harokatnya fathah tanwin. Itulah tanda nasabnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Agus. Lilladzina. Silakan. Lilladina alamu harfu jarin wa aladzina ismun mausulun mabniun fi mahali jarin wal jaru wal majruru muta'alliqani bi daroba. Doroba Baik, Ustaz. terima kasih. Ya, doroba. Lilladzina allamu harfu jarrin. Nah, di sini kan lilladzina ada huruf lam. Itu lamnya adalah huruf jer. Walladzina ismun mausulun. Isim mausul atau kata sambung. Mabniun. Semua isim mausul itu sifatnya mabni. Kemudian fi mahalli jarrin posisinya majrur. Kenapa di sini pakai fi mahalli? Karena tanda jernya nggak ada. Lilladina kan mabni. Maka karena tanda jernya nggak nampak, maka disebutnya fi mahalli di posisi jer. Kenapa di posisi jer? Karena ada huruf jer sebelumnya, yaitu li. Wal jaru wal jaru yaitu huruf jerli, wal majrur yaitu alladzina, muta'alliqani terikat terkait bi doroba dengan kata doroba. Jadi lilladzina itu terkait dengan doroba. Baik, selanjutnya kafaru Bu Ida silakan. Bu Aida. Kafaru fi'lu madin mabni ala dhammi wal wawul domirun muta'al mabni fi mahali raf'i fa'il wa al apa ini Ustaz? Wal Wa alifu. alafa wal alifu fariqoh. Baik, makasih. Kafaru fi'lu madin. Ini adalah fi'il madi. Mabniun. Fi'il madi itu sifatnya mabni. Ala dhammi kepada harokat dhammah karena huruf terakhirnya itu huruf ro. Jadi yang termasuk huruf fi'il madi di kafaru itu adalah huruf kaf, huruf fa, sama ro. Jadi huruf terakhirnya ro dan harokatnya dhammah maka mabni ala dhammi. Wal wawu dan huruf wawu setelah huruf ro, domirun muttasilun adalah domir yang disambung. Mabniun, domir itu bersifat mabni. Fi mahali posisinya rof'in. Rofa, fa'ilun karena dia fa'il. Kafaru ini fi'il, maka fa'ilnya wawu adalah domir muttasil. Wal alifu kemudian huruf alif terakhir ini setelah wawu itu adalah fariqoh.
Apa itu fariqah? Fariqah adalah pembeda ya huruf wawu ya yang aslinya huruf dari fiil atau bukan fiil. Di sini huruf wawunya bukan dari fiil karena fiilnya sampai huruf ro. Maka karena wawunya di sini bukan bagian dari fiil, maka dikasih alif fariqah namanya alif. Alif yang menunjukkan kalau huruf wawunya adalah bukan bagian dari fiil. Tetapi dia berdiri sendiri yaitu domir muttasil kedudukannya sebagai fa'il. Sampai di sini halaman pertama bisa dipahami. Ada pertanyaan? Silakan. Ya Allah, Ustaz. Baik. Kita lanjut ke halaman yang kedua setelah kata kafaru, yaitu kata imro'ata. Silakan Bu Joharsa. Imro'ata. Ya, Mana? yang paling atas Bu. Imro'ata. Imro'ata. Badal min masalan. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa huwa mudhafun. Baik, terima kasih. Imro'ata badal. Badal itu pengganti. Ya, min masalah. Jadi posisinya pengganti dari kata masalah di kalimat sebelumnya, yaitu doroballahu masalah. Mansubun posisinya mansub. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-fathah, yaitu huruf ta. Ini harokatnya fathah. Ini adalah tanda mansubnya. Wa huwa mudhaf. Kemudian posisi selanjutnya adalah mudhaf. Ya, kalimat menyandar ke kalimat setelahnya. Itu adalah mudhaf. Baik, selanjutnya Bu Yuniati silakan. Nuh. Ustaz, bentar. Oh, ini. Bentar. Nuh, mudofun ilaihi majruru wa alamati jarin al tanda jarnya kasri al kasri al kasri al kasroti. Baik, Ustaz. makasih. Nuhin mudhafun ilaihi. Ya, posisinya mudhafun ilaihi, yaitu kalimat yang menjadi sandaran. Yaitu dari imro'ata. Majrurun, posisinya kalau mudhaf ilaih itu majrur. Wa alamatu jarrihi, kalau majrur tanda jarnya adalah al-kasroh, harokat kasroh. Yaitu di huruf ha, nuhin. Di sini huruf ha-nya berharokat tanwin kasroh. Baik, selanjutnya Pak Agus, silakan. Wamro'ata. Wamro'ata al-wawu harfu atof imro'atu ma'tuf ala imro'ati nuhin mansubun wa huwa mudhaf. Baik, terima kasih Pak Agus. Wamro'ata al-wawu harfu atufin. Imro'ata ma'tufun. Ya, di sini awam ro'ata ada wa-nya itu huruf atop. Imro'atanya ma'tuf. Jadi kalau ada huruf atop, maka kalimat setelahnya adalah ma'tuf. Ala imro'ati Nuh. Kepada kalimat sebelumnya nih, imro'ata Nuh. Ya, imro'ata Nuhnya adalah ma'tuf alaih. Posisinya mansub. Kemudian wahuwa mudhof. Ya, sebagaimana imro'atanya ini yang pertama, yang atas itu mansub, maka yang maktubnya juga itu harus mansub. Jadi kalau ada huruf atop, kalimat sebelum dan setelahnya itu adalah posisinya sama. Kalau sebelumnya mansub, maka setelah huruf atop juga mansub.
Begitu juga kalau marfu atau majrur. Kemudian imro'ata juga di sini adalah mudhof. Sebagaimana di atas imro'ata mudhof kepada Nuh, yang imro'ata kedua juga mudhof ke kata setelahnya itu Lut. Baik. Selanjutnya Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Lutin. Silakan dibaca. Lutin mudhof ilaih eh apa nih? Majruru Majrur. bil Ya, kasroh. baik. Terima kasih. Kalimat lutin ini adalah mudhafun ilaihi. Jadi kalimat yang menjadi sandaran kalimat sebelumnya, yaitu imro'ata. Posisinya kalau mudhaf ilaih itu majrur. Dan kalau majrur, tanda intinya adalah kalau harokat kasroh. Di sini adalah di huruf to, lutin. Huruf to-nya berharokat kasroh tanwin. Nah, kasroh itu boleh kasroh biasa atau kasroh tanwin. Baik, selanjutnya kembali ke Bu Aida. Kanata, silakan Bu. Kanata fi'lu madin. Apa nih Ustaz? Kecil banget. Nakisun, Nakisun fa'alapa harofu apa nih Ustaz? litaknis, Harful li ta'nis la mahalla, mahalallahu min ikrobi wa alfa mud domirun, domirun mutasilun fi mahali rafi ismun kana. baik, terima kasih. Kalau pakai laptop itu jelas, kalau pakai HP mungkin kecil ya. Ya Ustadz, saya pakai HP. Ya, mohon maaf. Kanata fi'lu madin naqis. Kanat kana ini fi'il madi. Disebut naqis karena memang tidak berfungsi normal pada umumnya fi'il. Kalau umumnya fi'il itu ada fi'il, ada fa'il. Itu umumnya ya. Tapi kalau kana itu setelahnya mubtada khobar. Mubtadanya disebut isim kana, khobarnya disebut khobar kana. Seperti itu. Makanya disebutnya fi'il nakis. Karena tidak berfungsi sebagaimana fi'il pada umumnya. Yaitu fungsi fi'il umumnya adalah ada fiil, ada fa'il. Tapi kalau kana, setelahnya bukan fa'il, tapi disebutnya isim kana dan khobar kana. Watta, kanata itu ada huruf ta, harfun lil ta'nis. Huruf yang menunjukkan mu'annas. La mahalla lahu minal i'rab, tidak ada posisi i'rab untuk huruf ta. Hanya menunjukkan mu'annas atau perempuan. Wal alifu huruf alif setelah ta ini kan kana ta ada alif domirun muttasilun fi mahalli raf'in. Dia adalah domir walaupun cuma satu huruf itu alif tapi dia alif isnen namanya alif musanna disebutnya domir muttasil. Domir yang disambung. Posisinya fi mahalli raf'in. Posisinya rofa ismu kana karena isim kana. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau kana itu ada isim kana, bukan fa'il. Baik, selanjutnya Bu Joharsa. Tahta, silakan Bu. Tahta zorfun makana mansubun bil fathati muta'alik bimahzufin khobarin kana kanata takdiruhu
mawjudataini wa huwa mudhafun. Baik, terima kasih. Perhatikan, kita mulai, saya mulai jelaskan cara baca ya. Tahta dorfu makanin. Perhatikan ya. Jadi kalau kalimat pertama itu pakai domah huruf terakhirnya. Dorfu. Walaupun mungkin kita kenal dorof, tapi kalau zorof itu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arabnya adalah zorfu. Ya. Zor. Dorfu makanin. Di sini pakai nin. Kenapa? Karena zorfunya mudof, makannya mudof ilaihi. Makanya dorfu makanin. Ya, nin. Karena mudof ilaih itu majrur. Nah, di sini karena tidak ada alif lam di kalimat makan, maka majrurnya pakai kasroh tanwin. Zorfu makanin. Jadi cara baca jangan kita harus mulai belajar membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya zorob makan, gitu. Tapi kalau bahasa Arabnya zorfu makanin. Mansubun. Nah ini kalau zorob itu biasanya sifatnya mansub. Bil fathati. Perhatikan. Di sini mansubnya dengan fathah. Tahta. Ada huruf terakhirnya ta itu fathah. Mansubun bil fathati. Perhatikan ada bi. Ini huruf jer. Fathati. Maka harus kasroh. Bil fathati. Nggak boleh dibaca bil fathata atau bil fathatu. Karena ada huruf bi, huruf jer, maka bil fathati. Jadi mohon maaf, bentar. Jadi tahta adalah zorob makan yang bersifat mansub dengan tanda fathah, yaitu di huruf terakhir harokannya fathah. Kemudian muta'alliqun bimahdhuf. Tahta ini muta'alliq terkait, terikat bimahdhuf dengan sesuatu yang dianggap hilang, yaitu khobar. Khobar dari mana? Dari kanata. Ya, tadi kan ada isimnya yaitu alif. Nah, khobarnya kan belum muncul. Maka ada yang dimahdhuf di situ. Karena nggak muncul. Di mana kalau ada yang mahdhuf biasanya ditakdirkan, dikira-kira. Maka takdiruhu maujudataini, yaitu ditakdirkan dikira-kira maujudataini. Jadi kalau mau dilengkapi kira-kira begini, kanata maujudataini. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau khobarnya mau dimunculkan. Wa huwa mudhof, dan tahta ini juga adalah mudhof. Gitu. Baik, selanjut bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Silakan Bu Yuniarti, abdaini. Abda ini mudofun ilaihi majruru wa alamati jarihi alia. La Pagi. ilaha illallah masna. Baik. Abdaini mudhafun ilaihi. Perhatikan cara bacanya mudhafun. Ya di sini kalimat pertama maka huruf terakhirnya itu bisa tanwin karena nggak ada alif lam. Mudhafun. Ilaihi. Nah, ini mudhaf ilaih daripada mudhafnya tahta. Majrurun. Kalau mudhaf ilaih sifatnya majrur. Wa alamatu. Perhatikan. Wa alamatu jarrihi. Nah ini alamatu mudhaf kepada jarri. Jarri mudhaf lagi kepada hi. Gitu. Wa alamatu jarrihi. Tanda jernya alia yaitu huruf iya. Abdaini itu sebelum huruf nun ada iya. Itu adalah tanda jer. Li'annahu musanna. Kenapa pakai huruf iya? Karena musanna.
Ya, di sini li'annahu bukan la ilaha. Li'annahu musanna karena kalimat abdaini adalah kalimat musanna yaitu isim yang bermakna dua. Abdaini itu dua hamba. Seperti itu. Untuk halaman ini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, bisa Ustaz dipahami. Bisa. Insya Baik. Allah, Ustaz. Iya. Mohon maaf ini saya masih bindeng lagi pilek dari kemarin. Saya Baik, juga lanjut. belum Silakan, Pak Agus, Min. Harfun jarin mabni ala sukuni. Baik. Min harfu jarrin mabniun ala sukuni. Min adalah huruf jar yang bersifat mabni ala sukun, yaitu harokatnya sukun. Jadi kalau mabni itu ke harokat. Ala sukun, ala domi, ala fathi. Pakai mudakar. As-sukun, ad-domi, al-fathi. Gitu ya. Baik. Pak Nasrullah atau Pak siapa? Pak Fajar, silakan. Ibadina. Ibadina ismun majrur wa alama apa nih? Jarrihi Jarhi al kasrah al apa nih? az-zahirah Al johirah wa nun domir mutasil mabni ala al sukun fi eh, mahali mahali. apa nih? Mahali jar nilai mudafun nilai. baik, terima kasih. Ibadina ismun majrurun. Ini adalah isim yang bersifat majrur. Kenapa majrur? Karena sebelumnya ada huruf jermin. Wa alamatu jarrihi dan tanda jernya. Jadi kalau majrur ada tanda jernya. Al kasroh yaitu harokat kasroh. Az-zahirah yang nampak di mana? Itu huruf dal. Ibadi. Jadi dal ini adalah huruf terakhir dari kata ibadi. Ini adalah harokatnya kasroh tanda jer. Kemudian wakna ini setelah huruf dal kan ada na. Ini adalah domir muttasil. Domir yang nyambung. Mabni ala sukun bersifat kalau domir itu pasti mabni. Ala sukun kepada harokat sukun. Pi mahali posisinya ya kalau domir karena mabni maka posisi apapun nanti disebutnya pimahali. Di sini pimahali jarin karena mudhof ilaih. Ya, ibadinya mudhof, kemudian naknya mudhof ilaihi. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Selanjutnya kita akan kembali ke Bu Aida. Perhatikan, untuk mulai sekarang dari mulai Bu Aida lagi, silahkan dibaca. Setelah itu akan saya ulangi baca dan saya jelaskan. Setelah itu akan saya minta yang membaca tadi untuk baca lagi dan menjelaskan. Belajar ya. Silakan Bu Aida. Solihaini. Oh, tadi Ustaz. Solihain. Safatali abadi majrurah bil ya'i lanaha man man apa nih Ustaz? Musanna. Oh, musanna. Ya, baik. Perhatikan Bu Aida dan yang lainnya, khususnya Bu Aida, saya akan bacakan lagi cara bacanya, kemudian saya akan jelaskan. Setelah itu nanti Bu Aida baca lagi dan jelaskan seperti saya menjelaskan.
Ya, Insya kira-kira Allah. mendekati saya nggak apa-apa. Solihaini, perhatikan cara bacanya sifatun. Sifatun li abdaini. Majruratun. Ulangi. Saya ulangi. Sifatun li abdaini. Majruratun bil ya'i. Majruratun bil ya'i. Li'annaha musanna. Li'annaha musanna. Saya ulangi. Solihaini sifatun li abdaini. Majruratun bil ya'i. Li'annaha musanna. Itu cara bacanya. Kemudian artinya atau penjelasannya. Sifatun itu kata sifat. Ya, sifat itu adalah kata sifat. Jadi solihaini adalah kata sifat li abdaini. Kata sifat untuk lini untuk abdaini yaitu kata abdaini. Gitu. Majruratun bersifat majrur. Bil ya'i dengan tandanya huruf ya yaitu solihaini. Ini sebelum nun ada huruf ya. Ini adalah tanda majrurnya. Kenapa? Li'annaha musanna. Karena solihaini adalah isim yang musanna. Isim yang bermakna dua. Baik, saya ulangi. Sifatun. Jadi solihaini adalah kata sifat. Li abdaini untuk kata abdaini. Majruratun posisinya majrur. Tandanya adalah bil ya'i dengan huruf ya, yaitu huruf sebelum nun. Li'annaha musanna karena kalimat solihaini adalah kalimat musanna, yaitu kalimat isim yang bermakna dua. Nah, silakan Bu Aida dibaca lagi dan coba jelaskan sebisanya. Insya Allah, Ustaz. Solihaini sifatun li abdini majruratin bil ya'i lanaha tadi apa sih Musanna. Ustaz? Musanna. Musanna. Silakan Bu. Musanna. Eh, apa tadi Ustaz lupa. Eh, Isim. sifatun kata sifat. Oh iya betul. Sifatun kata sifat yang dia abdaini majruratin sifatnya majrur bil Ya, ya'i ya'i dengan huruf ya. dengan huruf ya Li'annaha li'annaha musanna. musanna. Jadi dia majrur musanna apa sih Ustaz? Ya, majrur dengan huruf ya karena isim Majrur dengan musanna. huruf karena isim musanna karena bermakna dua. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bu Joharsa. Fakhonatahuma. Silakan Bu dibaca dulu. Wafakho tanahuma. Ya. Alifau harfu Al atau alfa'u. alfa'u harfu atfin. Oke. Mabniun alal fathi khona fi'il madi fi'lun madin mabniun alal fathi Oke. al alifu fa'ilun wahuma domir mutasilin fi mahali nasbin maf'ulun bih.
Baik, terima kasih. Perhatikan, saya akan ulangi cara bacanya dan akan saya jelaskan. Fakhanatahuma al-fa'u harfu atfin mabniyun. Perhatikan, al-fa'u harfu atfin. Dibaca harfu atfin karena harfu ini mudhaf kepada atfin. Atfinnya mudhaf ilaih. Pakai kasroh tanwin karena nggak ada alif lam. Harfu atfin. Mabniyun alal fathi. Ini ada ala maka al fathi. Mabniyun alal fathi. Khana fi'lu madin. Perhatikan. Fi'lu madin. Bukan fi'lun, tapi fi'lu madin. Ini fi'lu mudhaf kepada madin. Madinnya mudhaf ilaih. Di sini bukan sifat. Bukan sifat mausuf, tapi mudhaf ilaih. Jadinya fi'lu madin. Mabniun alal fathi. Posisinya mabni alal fathi kepada harokat fathah. Al alifu huruf alif di eh, khonata ini setelah ta akan ada alif. Fa'il ya karena khona ini adalah fi'il maka ada fa'il. Fa'ilnya itu alif. Wahuma kemudian huma domirun muttasilun. Perhatikan cara bacanya domirun muttasilun. Nah kalau di sini bukan mudhaf ilaih tapi sifat mausuf. Ya kalau mudhaf ilaih kan seperti ini fi'lu madin. Tapi kalau ini domirun muttasilun ini sifat mausuf. Domirun muttasilun fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. Jadi humanya domir muttasil, posisinya mansub karena objek. Maf'ulun bi adalah objek. Baik, saya ulangi. Al-fa'u harfu atfin. Fa-nya huruf atop. Kalau huruf atop itu bersifat mabni alal fathi karena harokatnya fathah. Khonanya fi'il maldi, fi'lu maldin. Mabni, fi'il madi juga mabni. Alal fathi, harokat terakhirnya fathah. Al alif, fa'il. Nah, khona ini kan ada alif. Alif ada sebagai fa'il. Wahuma, domirun muttasilun. Domir yang nyambung. Fi mahali nasbin, posisinya mansub. Maf'ulun bihi karena dia objek. Baik, silakan Bu Joharsa dibaca ulang dan dijelaskan sebisanya. Fakhonatahuma. Al-fa'u harfu atfin. Ya, Jadi alfa itu adalah huruf atof. ya, Mabniun alal fathi. Mabni di atas fathah. oke, Khona fi'lu madin. Khona oke, adalah fi'il madi. ya, Mabniun alal fathi. Mabni atas fathah. Al alifu fa'il. Alif adalah fa'il. Wahuma domiru muttasil. Wahuma adalah domir muttasil. Fi oke, mahali nasbin dalam posisi nasab karena dia berposisi sebagai maf'ulun bih. Objek. oke. Terima kasih. Kira-kira begitu. Selanjutnya Bu Yuniarti, Falam. Silakan Bu dibaca. Fa. Ya. Fa. Mana sih? Aduh. Fa. Mana ya? Oi. Falam. Al-fa'u harfun atofun. Mabni ala fathi. Lam harfu nafi. Wa, har, wa jazmi. Wa jazmi mabni ala sukuni. Baik, terima Itu kasih. Ustaz. Perhatikan cara bacanya saya ulangi. Falam alfa'u harfu atfin. Nah, ini mudah-mudah pilih ya. Harfu atfin. Mabniyun alal fathi. Lam harfun nafyin. Lam harfun nafyin wa jazmin.
Harfu nafin ini juga mudhaf ilaih. Wa jazmin ini ma'tuf. Ya. Mabniun ala sukuni. Ini cara baca ya. Penjelasannya al-fa'u ini huruf atop. Huruf atop bersifat mabni kepada harokat fathah alal fathi. Lam huruf nafi. Harfu nafin huruf nafi. Wa jazmi dan huruf jazm. Kalau huruf itu adalah bersifat mabni. Ala sukun di sini kepada harokat sukun karena huruf terakhirnya huruf mim itu lam. Huruf terakhirnya huruf mim adalah harokatnya sukun. Silakan Bu Yuniati dibaca lagi dan jelaskan. Ya, ini pasti suka itu, suka kagok. Falam, falam alfa'u harfun atfun harfu atfin mabni ala fathi. Terus lam harfu nafin wa jazmi mabni ala sukun. Jadi alfa itu huruf atof. Huruf atof itu sifatnya mabni. Tanda mabninya adalah fathah. Lam harfu. Lam itu huruf nafin. Dan huruf nafin itu adalah jajem. Jajemnya dengan sukun. Huruf nafin itu adalah sukun. Lam itu huruf nafi dan jazm. Bersifat mabni kepada harokat sukun. Sukun. Ya, Ustaz. Baik, selanjutnya Pak Agus. Silakan. Yugnia. Yugnia fi'lu mudhari apa ya Ustaz? Majzumun. Majzumbu lam wa alamatu jazmuhu qadafal nauna al Hadpun. Liannahu minal af'al li qasamatu al-khamsah. wal alif dhamiru mutasil mabni ala sukuni fi makhali raf'in fa'il. Baik, makasih Pak Agus. Yugnia, perhatikan cara bacanya. Fi'lun mudhari'un. Nah, kalau fi'l mudhari' ini sifat mausuf. Ya, bukan mudhaf ilaih. Fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Li'annahu minal af'alil khamsati. Li'annahu minal af'alil khamsati. Wal alifu dhamirun muttasilun. Wal alifu dhamirun muttasilun. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Itu cara bacanya. Penjelasannya, yugnia fi'il mudhari. Bersifat majzum dengan huruf lam sebelumnya. Wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya hadfun nun, yaitu menghilangkan huruf nun. Yugnia ini sebenarnya ada nun, yugniani. Tapi karena ada lam, maka nunnya hilang. Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena yugnia bagian dari fi'il yang 5. Wal alifu, adapun huruf alif di terakhir yugnia, ini setelah huruf ya ada huruf alif.
Domirun muttasil. Dia domir yang muttasil, yang nyambung. Kemudian mabniun bersifat mabni ala sukun kepada harokat sukun karena alifnya harokatnya sukun. Fi mahali raf'in posisinya rofa. Ya alif ini sukun, ya domir mabni sukun ala sukun dan posisinya rofa fa'il karena dia fa'ilnya. Oke, Pak Agus silakan diulangi lagi baca dan Ya, jelaskan baik. sebisanya. Yugnia fi'lu mudhari yang bersifat majzum, kemudian kemudian lam, uh, lam Wa itu alamatu alamatu jazmihi jasmihi khatfun nun, itu tanda jazmnya. karena jazmnya dihilangkan huruf nunnya, Oke. li'annahu minal af'al hikom Khamsati sati, termasuk yang 5, fiil yang 5. fi'il yang 5, fi'il yang 5. Oke. Wa Lanjut. alifu domirul mutasil, dan huruf alif itu adalah domir yang mutasil bersifat mabni kepada huruf sukun mabni ala sukuni Kepada harokat. iya harokat fi makali rofin fa'il dan bersifat fa'il. Bersifat marfu sebagai fa'il. Bersifat marfu sebagai fa'il. Oke. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Fajar. Anhuma. Silahkan. Anjing ya. Pak Fajar silahkan. Mana Pak Fajar? Oke. Ke Bu Suaibah silakan Bu. Bu Suaibah. Anhuma. Dibaca Bu. Anhuma an harfu jarin mabniun ala sukuni wa huma dhamirun muttasil mabniun ala sukuni fi mahalli jarin biharfi jarin an Wah, anhuma ini an iya. Ini mantap an bacanya Bu. Iya, hampir betul an semua. huruf jar ya Ustaz ya. Coba An coba jelaskan Bu, silakan Bu. Langsung jelaskan. an harfu jarin itu an itu huruf jar. Mabni Oke. sifatnya ala sukuni berharokat sukun wa dan Kepada wa huma kepada an ya Ustaz eh, sukun bukan mabni ala sukun, mabni ke atas harokat sukun. atas harokat sukun wa dan huma itu domirul muttasil domir yang nyambung mabniun sifatnya mabni ala sukuni atas harokat sukun fi mahali di dalam tempat jarnya ya Ustadz fi mahali jarin Di ya di posisi dalam di posisi jar jer biharfi jarin an dengan huruf tidak jer. dengan huruf jar an Oke. Ini mantap nih Bu Suaibah. Bacaannya hampir betul semua dan menjelaskan juga lancar. Oke, selanjutnya kembali ke Bu Aida. Silahkan Bu Aida. Mina dibaca dan boleh langsung jelaskan Bu seperti Bu Suaibah. Malu jadi saya Ustaz. Nggak apa-apa Bu, santai. Belajar. Belum belum lancar. Kapan lagi Bu belajar bisa baca sama saya? Iya Ustaz, udah berapa Ya. minggu saya nggak bisa ikutan Iya. karena HP-nya error.
Iya, belajar sama orang lain belum tentu suruh baca. Silakan. Min harfu jarin mabni ala sukuni har harokat bil Hurika. Nah, di sini fathah. hurika. Hurika bil fathah. Oke. Al anu Lil. lil Lil tiqoi. taqo lil lil tiqoi as asapun As-sakinaini. asak asakinaini asakinaini. Oke, Bu. Coba Ibu artikan sebisa Ibu. Min harfu jarin. Min itu huruf jar yang Oke. mabni yang Oke. berharokat sukun. Oke. Terus ya, yang tadi Hurrika. apa? Hurika. Hurrika Hurika, itu Hurrika itu dikasih harokat. hurika itu, oh ya, hurika itu dikasih harokat bil fathah. Bil Berharokatnya fathati. fathah. Oke. Mm-mm. Lil tiqoi. Lil lil tiqoi as Karena karena alamat bertemunya. olil tiqoi karena bertemunya dengan as saki Temunya dua sukun yang As-sakinaini. sakinain. asakinaini asakinaini. Dua Ya, Ustaz. sukun. Oh, Jadi asakinaini dua sukun. dua sukun ya. Ini kan mina. Ini kan asalnya min. Jadi nunnya ini asalnya sukun. Tapi dikasih harokat fathah mina, ya kan? Jadi dikasih harokat fathah karena bertemu dengan sukun, dua sukun. Yaitu nunnya asalnya sukun, ketemu lafadz Allah kan awalnya alif, alif lamnya sukun. Maka sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca. Maka sukun yang pertama dikasih harokat. Di sini harokatnya fathah, mina. Baik, silahkan. Selanjutnya Bu Juarsa masih ada? Silahkan Bu. Ada, insya Allah ada. Silahkan Bu. Dua Allahi. Allahi lafzul jalalati majrurun wa alamatu jarrihi al kasrot al kasrotu. Oke. Allahi lafaz jalalah eh, majrurun majrur karena alamat majurnya adalah kasroh. Baik, terima kasih. Betul. Allahi lafdul jalalah. Lafdul jalalah itu lafaz yang mulia. Bersifat majrur karena tanda jernya kasroh yaitu huruf terakhirnya huruf H harokatnya kasroh. Baik, selanjutnya Bu Yuniarti syai'an. biasanya ditutup Syai'an. Maf'uli bihi. Maf'ul bihi. Maf'ul mudaf. Mansubun mansubun alamati wa alamatu nasbihi. Nasbihi al-fathi. 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 Dohir. Dohiratu ala ah ahro ah ahiroh Akhirihi. ahirohi Oke, coba jelaskan. akhirihi eh apa sih tadi? Mana ya tadi? Oh, saya itu maf'ul bi adalah eh, adalah mansub dan alamatnya nasobnya dengan fathah, domirnya itu zohir, domirnya itu terlihat kalau zohir itu dengan al akhirah
Dengan huruf akhir tandanya, Pak Ustadz. Baik, perhatikan. Syai'an maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu objek. Mansubun. Maf'ul bihi itu sifatnya mansub. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-fathah, yaitu harokat fathah. Az-zahirah yang nampak ala akhirihi pada huruf terakhir. Di sini syai'an, ini huruf hamzanya harokatnya fathah. Jadi objek mansub, tanda mansubnya fathah, harokat fathah yang nampak, az-zahirah yang nampak. Ini bukan domir ya. Ini adalah harokat fathah yang nampak. Ya. Baik. Selanjutnya Pak Agus, wakila. Wakila al-wawu harfu istinafin mabniun alal fathi. Kila fi'lu madin mabniun lil majuli. Baik, silakan jelaskan Bu, Pak Agus. Huruf wawu termasuk istinafi bersifat mabni kepada fathah. Oke. Kemudian kila adalah fi'il mahdi bersifat mabni yang terakhirnya apa? Lil majuli. Lil majuli. Lil majhuli. Majhul itu adalah bersifat pasif. Berarti sifatnya ada dua atau gimana, Ustaz? Bukan. Jadi gini. Wakila al-wawu harfu isti'nab. Jadi wawunya adalah huruf isti'nab, bukan huruf atop. Huruf isti'nab adalah huruf atop yang tidak berfungsi atop. Itu namanya huruf isti'nab. Jadi kalau ada huruf atop tidak berfungsi atop, maka disebutnya huruf isti'nab. Kemudian mabni, huruf isti'nab juga bersifat mabni alal fathi atas harokat fathah karena huruf waw ini harokatnya fathah. Kila itu fi'il madi, mabni lil majhul. Kila ini adalah fi'il madi yang bersifat pasif. Ya, kila adalah fi'il madi yang bersifat pasif. Maksudnya apa? Bermakna pasif. Kalau kola itu berkata, tapi kalau kila itu dikatakan. Itu. Jadi kalau kola itu aktif berkata, tapi kalau pasifnya dikatakan jadinya kila. Saya pahami, Pak Gus? Dan masih, Ustaz. Baik. Selanjutnya, halaman terakhir. Oke. Pak Nasrullah. Pak Fajar, silakan. Udkhula. Badannya kotak, kepalanya sendok, dagingnya. Udhula fi'lun amr mabni ala apa nih? Hadfi. Mabni ala hadpun Hadfi nun. nuni. Hadfi nun. Oke. Wal alif al isnain domir mutasil mabni fi apa nih? Fi mahali. Mahali rofi fa fa'il. Oke. Silakan jelaskan Pak Nasrullah, Pak Fajar. Udhula adalah fi'il amar kata perintah mabni apa ya tadi? Bersifat mabni. Di atasnya Hadfin nun. Menghapus huruf nun. Menghapus huruf nun. Okay. Dan alif di keduanya ya. Alif bermakna dua.
Oh, alif bermakna dua. eh Domir kata ganti Oke. mutasil kata ganti Bersifat mutasil atau mutasil apa? domir yang Bersifat nyambung. domir yang apa ini? Domir Domir yang nyambung. nyambung mabni eh, menghapus fi Bersifat bersifat apa ya? bersifat mabni dengan posisinya ropa posisinya ropa karena dia fa'il. Karena fa'il. Karena fa'il. Ya udah gitu ya. Ya cukup. Terima kasih Pak Fajar. Jadi udkhula adalah fi'il amr yang bersifat mabni, mabninya dengan menghilangkan huruf nun. Udkhula ini kan setelah alif lam dan nun harusnya. Wal alif ini aliful isnain, alif musanna, domir mutasir, domir yang nyambung bersifat mabni karena posisinya rofa sebagai fa'il. Silakan Bu Suaibah An-Nara. An-naru maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu fi akhirih. An-nar Oke. itu maf'ul bih ya, mansub. Ya. Nah, terus wa alamatu nasbihi dan tandanya nasabnya al-fathatu dengan fathah. Yang jelas al-zahiratu fi akhirihi di akhir hurufnya an-naro itu ya. Udah gitu. Oh, iya, oke, betul. An-nara ini maf'ul bihi, kalau maf'ul bihi itu sifatnya mansub dan tanda nasabnya fathah zahirah yaitu harokat fathah yang nampak di akhirihi di harokat huruf terakhir itu huruf ro. Baik, dua terakhir saya bacakan saja ya karena sudah kebagian semua. Ma'a dzarfu makanin mansubun bil fathah. Ma'in dzaraf makan bersifat mansub dengan fathah karena huruf terakhirnya huruf ain fathah. Ad-dakhilin mudhafun ilaih, dia mudhaf ilaih. Majrurun, dia bersifat majrur. Bil ya'i dengan huruf ya, itu huruf ya sebelum nun. Li'annahu jam'u mudakkarin salimun. Karena dakhilin adalah jama mudakkar salim. Baik, sampai di sini kita telah menyelesaikan i'rab surat At-Tahrim ayat 10. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Belum Nanya lancar sebentar. Ustaz. Oh, nggak apa-apa Bu, santai aja. Ustaz boleh nanya Ustaz? Ya, yang penting kita sudah berusaha. Nanti lama-lama insya Allah kalau sering baca akan lancar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan karena sudah habis waktunya, kita tutup untuk sesi malam ini. Insya Allah ketemu lagi Selasa pekan depan. Kita tutup Insya Allah. dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.